Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 mata kuliah penulisan puisi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan metode belajar mengajar melalui YouTube. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terlebih dahulu, kalian jangan lupa untuk tetap mengisi presensi di e-learning ya. Next. Sebelum saya mulai masuk materi hari ini, saya minta kita bersama-sama mencermati dan memahami materi yang akan saya sampaikan. Karena di akhir materi nanti akan ada tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Jika ada kebingungan mengenai materi, boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp atau boleh japri saya. Tidak perlu takut, malu, atau sungkan. Di sini kita belajar bersama-sama. Oke? Next. Pada pertemuan ini, kita masih belajar mengenai unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Maka pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari unsur ekstrinsik. Next. Kita akan sedikit throwback mengenai materi minggu lalu ya. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yakni unsur fisik dan unsur batin. Yang dimaksud dengan unsur fisik merupakan bagian puisi yang secara langsung dapat dilihat untuk mengungkapkan hakikat puisi. Unsur fisik puisi berupa diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Kemudian yang dimaksud dengan unsur batin merupakan bagian yang berkaitan dengan unsur puisi. Dengan batin puisi, maksud saya. Unsur batin puisi berupa tema, rasa, nada, dan amanat. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, kan? Next. Nah, mari kita mulai untuk unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Jadi, unsur ekstrinsik ini merupakan faktor luar yang mempengaruhi bentuk dan makna puisi. Next. Unsur ekstrinsik pada puisi terbagi menjadi tiga. Apa saja? Mari kita pelajari. Unsur ekstrinsik puisi ada tiga, yakni unsur biografi, unsur lingkungan, dan unsur nilai. Selengkapnya akan kita pelajari di slide berikutnya. Next. Yang pertama, unsur biografi. Unsur biografi meliputi latar belakang atau riwayat hidup penulis. Riwayat hidup sangat mempengaruhi karakter seseorang, sehingga juga sangat mempengaruhi puisi yang dirangkai. Misalnya, penulis puisi berasal dari keluarga miskin, maka puisi yang dihasilkan akan cenderung pilu, menyentuh hati pembacanya. Next. Kemudian, yang kedua, unsur lingkungan. Unsur lingkungan merupakan kondisi sosial yang ada di lingkungan penulis. Kondisi sosial sangat mempengaruhi seseorang dalam menyampaikan pendapat, sehingga juga sangat mempengaruhi puisi yang dirangkai. Misalnya, penulis berada di kondisi sosial pemerintahan yang otoriter, maka puisi yang dihasilkan akan cenderung bermakna kritikan atau sindiran kepada pemerintah. Next. Yang terakhir, unsur nilai. Unsur nilai meliputi nilai budaya, pendidikan, ekonomi, adat istiadat, seni, keagamaan, dan moral.
Adanya unsur nilai akan memberikan daya tarik tersendiri pada puisi, sehingga sangat mempengaruhi baik atau kurang baiknya puisi. Kita ambil contoh nilai keagamaan. Misalnya, penulis menganut agama Islam, maka puisi yang dihasilkan dapat berupa perintah dan larangan dalam agama Islam. Next. Dari keseluruhan materi unsur-unsur puisi dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun puisi dari dalam, meliputi unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi berupa diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. Sedangkan unsur batin puisi berupa tema, rasa, nada, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun puisi dari luar, meliputi unsur biografi, unsur lingkungan, dan unsur nilai. Dari pemaparan yang telah kita pelajari, apakah ada kebingungan? Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung menghubungi saya via Japri ataupun via grup mata kuliah ini ya. Insya Allah akan segera saya respon. Next. Kemudian referensi materi hari ini dapat dibaca ulang pada buku berikut ini. Next. Nah, sesuai perjanjian kita di awal pertemuan tadi, ada tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Pada slide ini telah saya sajikan satu judul puisi, yakni Syair Orang Lapar, karya Taufik Ismail, untuk dicari dan dianalisis unsur ekstrinsiknya. Tugas dikumpulkan dengan format artikel ilmiah dalam bentuk PDF dan minimal 10 halaman. Sudah saya siapkan tempat pengumpulan tugas ini di e-learning dengan batas waktu 5 hari dari hari ini, yakni pada hari Senin 17 Januari 2021 pukul 3 sore. Next. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.